Kembali dengan Jago Catur Channel. Materi kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara memainkan pembelaan karokan. Sekarang kita akan bahas karokan, nanti kita ambil varian Bronstein-Larsen ya. Ini permainan antara Pohla ya melawan David Bronstein, pecatur legendaris asal Ukraina. Sebagai hitam Bronstein, putih lawannya Pohla. Ini masih varian utama pembelaan karokan. Kita akan masuk ke varian Bronstein-Larsen dengan kuda F6. Sengaja ditukar, putih mendapat keuntungan bidak rangkap hitam. Namun nanti akan kita lihat bagaimana cara legenda catur Ukraina tersebut sebagai hitam memainkannya. Dilanjutkan oleh putih dengan pengembangan buahnya ke C4, gajah C4. Dilanjutkan oleh David Bronstein dengan berusaha pengembangan gajahnya ke F5. Ini dimainkan di Parnu ya, tahun 71, termasuk dalam permainan catur yang cukup baik sekali, dipelajari teknik memainkan karokan variasi Bronstein-Larsen, dan nanti teknik menyerang yang harus selalu diingat. Jawaban putih C3 dengan ancaman yang sangat berbahaya, ancam di B7 dan di F7. F6 dan Pohla menjawab dengan kuda E2. Dilanjutkan oleh David Bronstein dengan kuda B D7, bermanuver ke G3 sambil ancam gajah F5, tentu mundur ya. Setelah gajah G6, putih melanjutkan dengan rokade. Di sini kita lihat masih dalam ada rekomendasi dari pembukaan sebagai putih ya. Ini ada rekomendasi teori ke H4, H5, ancam, gajah D6, setelah kuda H5, ini bisa dijawab dengan menteri C7 dengan posisi yang tidak begitu jelas, posisinya unclear. Sekarang kita beralih ke langkah
yang dimainkan oleh putih tidak menjalankan H4, namun rokade. Ini tadi juga boleh dicoba ya, gajah F4. Sekarang kita masuk ke permainan dengan rokade pendek. Dijawab oleh David Bronstein dengan penguasaan jalur H2B8 dengan menteri C7. Dalam posisi demikian, putih berusaha memajukan bidak-bidaknya di sayap menteri. Kita lihat di sini hitam juga mengamankan rajanya melalui rokade panjang. Dorong terus putih. Kita lihat dalam posisi demikian, hitam berusaha juga mengancam melalui H5. Dalam posisi ini juga ada langkah menurut Paul Clares, boleh dicoba menteri F3. Setelah H5 tadi ya, sekarang kita masuk ke permainan. Setelah rokade, putih melanjutkan dengan menteri E2. Jawab H5, dan dilanjutkan dengan benteng D1. Ancam kuda F1 dan hitam terus berusaha mengancam putih melalui gajah H5, tutup, pengembangan gajah F8 ke D6. Dalam posisi demikian, kita perhatikan tekanan dari putih di sayap menteri, dan ini jalur G tadi yang Gf6 bisa dimanfaatkan oleh benteng D, penyerangan ke sayap raja. Dalam posisi ini putih mempunyai, dalam posisi yang kurang baik ini ya, putih sebetulnya masih bisa ada kemungkinan langkah menarik bertahan dengan
H3 maupun Raja H1. Namun dalam permainan, Pohla atau putih malah berusaha serangan balik di sayap menteri dengan memajukan bidak ke B4. Kita bisa lihat lanjutannya H3 dan setelah G2 G3 ini David Bronstein pukul bidak di G3. Sekarang kalau dimakan dengan kuda atau dengan bidak ya, ini bisa dipukul dengan benteng, pukul kembali, cek di G3. Ini nggak mungkin ya ke H1. Bagaimana? Ini diancam dulu di H2. Kalau menteri G2 ini bisa dimakan dengan menteri, ancaman, benteng, dan jadi menteri juga. Kita lihat dalam posisi tadi sudah sangat sulit sekali bagi putih untuk menyelamatkan permainannya. Posisi demikian ya. Setelah G3 pukul dengan gajah. Ini permainan berlangsung Raja H1. Terus dimakan H2. Sekarang kalau dimakan dengan menteri juga ini kena di F3. Kalau makan dengan kuda ini juga ada kemungkinan mat. Dalam situasi yang sudah tidak ada harapan lagi, putih berusaha mencegah benteng G2 dengan kuda E3. Namun jawaban hitam terakhir, gajah F4, membuat putih tidak berdaya alias menyerah karena ancaman pukul kuda, dan nanti setelah pukul kuda ada ancaman ini yang sulit dibendung oleh putih. Demikian materi kali ini, bagaimana teknik memainkan karokan diperagakan oleh pecatur Ukraina legendaris David Bronstein. Silakan subscribe, like, and share. Terima kasih.